Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat datang kembali ke dalam kelas tata buku. Masih bersama saya, Mr. Tito. Nah anak-anak, selama kalian belajar dari rumah atau PJJ, apa sih kendala yang kalian alami? Yuk kita sharing sama-sama di sini. Ceritain ke Bapak kira-kira apa masalah yang kalian hadapi selama PJJ. Aku dulu ya Pak. Aku mau curhat nih Pak. Jadi selama aku belajar PJJ atau belajar dari rumah, aku sih semuanya oke-oke aja Pak. Tapi terkadang kuota aku suka habis tengah jalan, di tengah pelajaran. Jadi aku ketinggalan pelajaran deh. Gitu aja sih Pak kalau masalah aku Pak selama belajar daring ini. Oh, jadi kalau masalah Sarah itu lebih ke teknis ya Sarah ya, kehabisan kuota. Mungkin Sarah nanti bisa pakai kuota yang dikasih sama pemerintah, gitu Sarah. Iya sih Pak, masalahku cuma gitu aja. Iya, aku suka dikasih kuota pemerintah waktu awal-awal itu selama 2 semester. Jadi aku makasih banget ke pemerintah, khususnya ke Kementerian Pendidikan, udah kasih bantuan kuota ke aku dan ke anak-anak lain dalam mengalami pembelajaran online. Nah, kalau Niki sendiri gimana nih Nik? Apa kendala yang kamu alami selama belajar online PJJ selama ini? Kalau Niki sendiri sih nggak ada kendala yang berarti ya Pak. Cuman Bapak kan tahu sendiri kalau jadwal pelajaran di sekolah kita itu padat. Antara satu pelajaran dengan pelajaran yang lainnya itu langsung nyambung gitu Pak. Jadi ketika satu kelas selesai, Niki belum sempet live join ke kelas selanjutnya. Dan ketika Niki join ke kelas selanjutnya, Niki dianggap telat sama gurunya. Jadi gurunya marah deh ke Niki. Padahal kan itu bukan salah Niki ya Pak. Oh, jadi itu masalah jadwal ya Niki. Mungkin next time-nya Bapak akan omongin ke guru-guru gimana caranya supaya jadwal satu dengan jadwal yang lain itu tidak terlalu mepet. Jadi setiap guru akan memberikan anak-anak kebijaksanaan supaya boleh dikasih kayak izin telat, tapi izin rota cuma 5-10 menit gitu. Iya Pak, makasih banget ya Pak Tito udah mau bantuin Niki supaya jadwalnya jangan kepadatan, dikasih sedikit slack waktu supaya nggak terlalu padat, jadi Niki nggak dianggap telat. Makasih ya Pak sekali lagi. Sama-sama Niki, kembali kasih. Nah anak-anak, sekarang kita akan memulai bab baru, yaitu bab 2. Nah bab 2 ini judulnya adalah administrasi kearsipan surat. Nah berbeda dari pembelajaran sebelumnya, kan selalu Bapak tuh yang jelasin. Sekarang kalian yang jelasin ya satu persatu mengenai materi administrasi kearsipan surat. Materinya kalian pasti sudah baca kan di rumah. Jadi kalian jelasin ya masing-masing dari materi yang akan Bapak sebutkan satu persatu. Oke anak-anak, siap? Siap Pak. Coba sekarang Niki jelasin mengenai submateri mengenai disposisi. Yuk Niki silakan dijelaskan apa itu disposisi dan apa saja hal penting yang ada di dalam disposisi. Lembar disposisi adalah alat komunikasi tertulis yang ditujukan kepada bawahan yang berisi informasi atau perintah. Lembar disposisi surat dipergunakan untuk mengatur proses pengolahan surat dan selanjutnya menjadi alat pengendali alur surat dan sarana monitor dalam mekanisme persuratan. Nah, disposisi ini memiliki susunan lembar disposisi yang terdiri dari yang pertama adalah kepala lembar disposisi, yang kedua isi lembar disposisi, dan yang ketiga adalah bagian akhir lembar disposisi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan susunan lembar disposisi yang pertama, yaitu kepala lembar disposisi. Kepala lembar disposisi itu terdiri atas yang pertama itu adalah tulisan atau lembar disposisi, yang kedua surat dari, yang ketiga nomor surat, yang keempat tanggal surat, yang kelima diterima tanggal, yang keenam nomor agenda, yang ketujuh sifat, kedelapan hal,
ke-9 diteruskan kepada, dan yang ke-10 atau yang terakhir adalah catatan. Itulah susunan lembar disposisi yang pertama, yaitu kepala lembar disposisi. Nah, sekarang kita akan ke susunan lembar disposisi yang kedua, yaitu isi lembaran disposisi. Isi lembar disposisi terdiri atas yang pertama, tulisan lembar disposisi ditempatkan di tengah lebar lembar naskah. Yang kedua, isi disposisi dirumuskan dalam bentuk uraian. Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah susunan lembar disposisi, bagian akhir lembar disposisi. Bagian akhir lembar disposisi dibubuhi paraf atasan yang memberi disposisi beserta tanggalnya. Lembar disposisi diparaf oleh, yang pertama bisa diparaf oleh wali kota, yang kedua bisa diparaf oleh sekretaris daerah, dan yang ketiga bisa diparaf oleh kepala perangkat daerah. Lalu, lembar disposisi yang diparaf oleh pejabat dimaksud huruf A, B, dan C di atas dibuat di atas kertas ukuran setengah folio dengan menggunakan kop naskah dinas perangkat daerah yang bersangkutan. Surat ini bisa menjadi bukti otentik pendelegasian pimpinan kepada stafnya, dan apabila penerima disposisi berada jauh dari pemberi pesan, maka lembaran ini bisa mewakili resminya pendelegasian tugas dan memiliki kekuatan hukum pula. Itulah apa yang disebut atau apa yang dimaksud dengan disposisi. Oke, terima kasih Winnie sudah menjelaskan mengenai submateri disposisi. Nah, bagaimana dengan Sarah? Sarah sudah paham belum dengan materi disposisi yang disampaikan Winnie tadi? Sudah Pak, aku sudah sangat paham dengan disposisi. Winnie juga jelasinnya jelas kok, jadi aku paham apa yang dimaksud dengan disposisi. Karena Winnie sudah menjelaskan mengenai disposisi, sekarang giliran Sarah ya menjelaskan mengenai buku verbal dan buku agenda sekaligus. Ya Sarah ya, jelaskan mengenai buku verbal dan buku agenda. Oke, silakan Sarah dijelaskan mengenai buku verbal dan buku agenda. Makasih Pak Tito, saya akan jelaskan mengenai buku verbal dan buku agenda. Yang pertama dulu ya teman-teman, yaitu buku verbal. Buku verbal untuk memudahkan sistem administrasi dan kesekretariatan, dalam hal ini pengelolaan surat menyurat, surat masuk maupun surat keluar, pengarsipan dan dokumentasi agar teratur dan sistematis. Maka sistem pengagendaan surat menyurat perlu diatur tersendiri. Adapun unsur-unsur yang penting untuk dicatat adalah yang pertama, nomor urut arsip, yang kedua, nomor kode arsip, yang ketiga, nomor surat, yang keempat, tanggal terima, yang kelima, nomor dan tanggal surat, yang keenam, isi surat, yang ketujuh, asal surat, dan yang terakhir adalah keterangan. Itulah penjelasan mengenai buku verbal. Nah, materi selanjutnya adalah buku agenda. Surat masuk dan keluar harus selalu dicatat. Buku untuk mencatat surat atau arus surat keluar dan surat masuk disebut buku agenda. Buku agenda memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu mencatat seluruh surat masuk dan surat keluar. Yang kedua, pengendalian distribusi atau peredaran surat sampai dengan pengarsipan. Yang ketiga, mengetahui jenis klasifikasi surat. Yang keempat, mengetahui kebijakan atau tindakan yang diambil oleh pimpinan. Dan yang kelima adalah alat ukur aktivitas suatu organisasi. Nah, itulah penjelasan mengenai buku agenda dan fungsinya. Lalu, selanjutnya adalah buku agenda terdiri dari dua jenis, yaitu buku agenda tunggal dan buku agenda majemuk atau agenda kembar atau berpasangan. Buku agenda biasanya digunakan oleh organisasi yang berskala kecil. Buku ini digunakan untuk mencatat surat masuk secara berurutan. Sedangkan buku agenda majemuk mencatat surat masuk pada sisi kiri dan surat keluar pada sisi kanan. Sehingga ada dua buku. Buku agenda berfungsi untuk mengagendakan seluruh jenis surat, baik surat keluar maupun surat masuk. Kemudian, agar buku tersebut dapat berfungsi sebagai mestinya, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu buku agenda harus senantiasa berada di atas meja kerja, terutama ketika membuat atau menerima surat dari instansi lain. Yang kedua, untuk mendistribusikan surat yang berisi antara lain yang pertama yaitu tanggal penerimaan surat. Yang kedua, maksud surat dan pesan untuk pengurus yang berwenang.
Dan yang ketiga adalah kolom-kolom yang terdapat dalam buku agenda surat, baik itu keluar ataupun masuk, berjumlah 6 kolom. Oke, terima kasih Sarah dan Winnie sudah menjelaskan mengenai disposisi buku verbal dan buku agenda. Nah, sebagai gambaran apa itu lembar disposisi buku agenda, maka kalian dapat melihat contoh sebagai berikut. Nah, kalian perhatikan yang pertama ya. Contoh yang pertama ini adalah lembar disposisi. Lembar disposisi ini isinya terdiri dari beberapa bagian seperti yang sudah dijelaskan oleh Winnie. Sedangkan untuk buku agenda, kalian dapat melihat contohnya yaitu sebagai berikut. Ada 3 contoh ya. Ada contoh bentuk buku agenda tunggal, lalu kemudian contoh bentuk agenda berpasangan, dan yang ketiga adalah contoh bentuk buku agenda berpasangan. Itulah contoh-contoh dari lembar disposisi dan buku agenda yang sudah kalian jelaskan tadi barusan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian sudah paham ya apa yang dimaksud dengan lembar disposisi, buku verbal, dan buku agenda. Dan saya juga sudah memberikan contohnya kan, yang ada di dalam buku kalian. Di situ ada contohnya lembar disposisi dan buku agenda. Jadi selain kalian paham teorinya, kalian juga paham mengenai bentuk asli dari lembar disposisi dan buku agenda. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai disposisi, buku verbal, dan buku agenda yang ada di bab 2, yaitu administrasi kearsipan surat. Nah, pertemuan kita selanjutnya masih di bab 2 mengenai administrasi kearsipan surat, tapi kita akan membahas mengenai administrasi kearsipan. Oke, jangan lupa materi hari ini kalian pelajari lagi ya di rumah. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pelajaran saya selanjutnya. Bye-bye.